Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat nonton video ini. Kali ini saya lagi bersama Yamaha New Frigo 125 versi 2023. Ini versi terbaru yang kalau dibanding sama versi sebelumnya banyak banget penyempurnaannya. Desainnya baru, fitur-fiturnya juga ditambah biar lebih fungsional. Nah, kita akan sama-sama lihat di video ini detailnya ya, 10 kelebihan dan 5 kekurangan yang udah kita kumpulkan di video kali ini. Satu lagi teman-teman, di varian terbaru ini ternyata nggak ada varian yang ABS. Kalau sebelumnya ada 3 trim ya, ABS, yang versi S-nya lengkap tapi S tanpa ABS, dan ada yang versi terendahnya. Nah, sekarang cuma ada 2, standar sama Frigo S ini aja. Harganya yang standar dijual 21,4 juta, sedangkan yang Frigo S ini yang paling lengkap dijual 23,2 juta. Oke, tonton terus videonya. Keunggulan yang pertama, pasti dong desainnya. Ini adalah faktor yang saya paling suka dari Frigo terbaru ini teman-teman. Kalau yang sebelumnya kelihatan cabi banget ya, gemuk banget gitu kan bantatnya. Sekarang ini masih gemuk sih, masih bantat. Cuma oleh desainernya Yamaha itu dibikin dikamuflase dengan sangat baik. Mereka bikin garis-garis tegas gitu kan. Dari bagian depan misalnya nih, siap lampunya, terus spatbornya tajam-tajam. Apalagi bagian belakangnya, lampu belakangnya meruncing gitu kan. Dilihatnya enak banget teman-teman. Ya nggak jadi kurus sih, tetap lebar, tetap gemuk, tapi udah masuk lah sama selera orang Indonesia ya, yang suka tajam-tajam, suka garis-garis agresif. Nah, kalian bisa temui di Frigo terbaru ini. Keunggulan yang kedua adalah akomodasinya teman-teman. Ini enak banget deh. Yang saya paling suka adalah ini nih, bagasi di bawah joknya 25 liter. Bayangin, Matic sekecil ini bagasinya segede Yamaha NMAX. Mantep kan? Dan ini enak banget karena bisa taruh helm di sini, bisa masuk. Terus bukan cuma helm ya, tapi jas hujan 2 set masih bisa masuk. Masih banyak ruang juga di bagian belakang. Saya bisa buat taruh jaket yang nggak terlalu tebal, sarung tangan, semua bisa masuk ke sini teman-teman. Gokil sih. Bagasinya 25 liter dan masih tetap ada 2 cantolan helm di kanan kirinya. Jadi kalau misalnya kalian bawa helm lebih dari 1, salah satunya masih bisa dicantolin di sini. Kemudian yang jadi perbaikan kalau dibanding sama versi sebelumnya adalah sekarang ada kantong ini nih, ada konsol di sini. Sebelumnya nggak ada. Sekarang jadi lebih mudah kalau mau naruh botol air mineral misalnya, tinggal plung. Nah, oke kan? Selain itu di tengah sini juga masih ada gantungan barang teman-teman. Ada gantungan barang di sini dan decknya juga ya cukupan lah, nggak terlalu lega-lega banget, tapi kalian masih bisa naruh tas di tengah sini. Saya biasanya gitu sih kalau lagi jalan dari kantor ke rumah ya, malas gendong-gendong tas, tasnya saya taruh di bagian tengah sini, jadi punggung nggak terlalu capek-capek banget. Kira-kira gitu. Selain itu kalau di area tengah sini ya, ini ada power outlet. Jadi kalian juga bisa ngecas smartphone pakai power outlet di sini. Cuma dia modelnya masih model yang butuh colokan lekter, jadi butuh adaptor lagi ya. Dan spesifikasinya cuma 1 ampere, jadi nggak yang cepet-cepet banget ngecasnya. Kemudian konsol di bawah sini ini juga bisa buat naruh handphone kalian waktu lagi ngecas. Kalau saya sih nggak rekomendasi ya, lebih srek kalau handphonenya kita kantongin aja, masukin di jaket atau di celana, biarpun kabelnya agak ngelawer-ngelawer. Yang penting lebih aman daripada handphone kalian kelihatan di sini. Gitu. Keunggulan yang ketiga adalah tangki bahan bakar teman-teman. Kalian nggak perlu buka-buka jok lagi waktu lagi isi bensin. Kenapa? Karena mulut tangki bahan bakarnya ada di sini. Tekan tombol doang, langsung kebuka. Asik banget kan? Lalu tangkinya ada di mana teman-teman? Tangki bahan bakarnya ada di bawah sini, di kolong. Nah, di kolong ini aman nggak sih? Pasti banyak yang penasaran kan? Ternyata sih kalau misalnya aman-aman aja ya. Kenapa? Karena pertama, tangkinya itu kehalang sama rangka teman-teman. Rangka depan dan rangka di bagian bawah. Kemudian di kolong kan juga dikasih plat lagi, plat yang lumayan tebel ya, sebagai pelindung. Nah, tangki di bawah inilah yang bikin bagasinya bisa segede ini, 25 liter untuk ukuran Matic yang sekecil ini. Dan asiknya lagi adalah, biarpun tangkinya di bawah, jarak antara jok dan deck itu nggak terlalu tinggi. Jadi waktu lagi duduk nggak terlalu nangkring-nangkring banget. Kira-kira gitu teman-teman. Oh, satu lagi. Biarpun tutup tangki bahan bakarnya ada di sini, kalian nggak perlu buka-buka jok. Saya sih menyarankan ya, waktu lagi isi bahan bakar sebaiknya tetap turun dari motor. Kenapa? Untuk safety teman-teman. Seandainya nih tiba-tiba lagi isi bahan bakar ada api, bos nyala gitu kan, pasti refleks yang pertama kita lakukan adalah menyelamatkan diri kan. Kita lompat, motor dilempar. Nah, kalau motor dilempar, bensinnya bisa kemana-mana, kebakarannya bisa jadi lebih luas, lebih berbahaya. Tapi kalau motor dalam kondisi berdiri, harapannya apinya nggak kemana-mana, bisa terkumpul di satu titik aja. Kira-kira gitu, lebih ke safety sih.
tetap turun, tapi tetap aja lebih nyaman karena kalian nggak perlu buka-buka jok. Gitu deh. Keunggulan yang keempat adalah posisi berkendaranya, riding positionnya. Kalau menurut saya sih oke di motor ini. Kenapa? Karena ya joknya nyaman, stangnya juga oke juga. Kita mulai dari joknya ya. Jok yang baru ini sekarang tingginya 780 mm atau naik sekitar 2 mm kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Nah, dikit banget lah, hampir nggak kerasa kan. Udah gitu, joknya panjang teman-teman. Tetap panjang dan lebar juga. Busanya juga nggak terlalu keras-keras banget sih. Kalau busa ini medium lah ya, bisa dibilang empuk tapi nggak terlalu yang empuk-empuk banget. Dan jangkauan ke tanah juga kalau menurut saya masih oke. 780 mm itu buat saya 165 cm itu cuma dikit banget. Kalau misalnya kaki turun satu ya aman lah gitu kan. Sedangkan joknya, busanya emang sih ini kerasa ada beberapa bagian yang keras ya, terutama di bagian sini nih, di bagian belakang sini nih. Nah ini kalau ditekan tuh langsung kerasa banget nih, kena ke papannya, ke plat joknya. Kenapa? Karena Yamaha mau ruang bagasinya gede, helm bisa masuk, makanya dikorbankan joknya nggak terlalu tebel-tebel banget. Tapi kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya, saya jalan lumayan jauh juga masih oke-oke aja, masih nyaman-nyaman aja pakai jok bawaannya si Yamaha Frigo ini. Kemudian yang bikin enak lagi adalah stangnya teman-teman. Stangnya itu lumayan tinggi loh, nggak terlalu pendek-pendek banget ya. Dan punya ruang antara stang dan kaki yang lumayan jauh juga. Jadi waktu lagi belok nggak gampang nyangkut di kaki. Udah gitu, dek pijakan kakinya biarpun ada tangki di bawah, tapi nggak terlalu nangkring banget, nggak terlalu tinggi. Jadi masih tetap nyaman lah. Tuh lihat kaki saya tuh, masih hurufnya L gitu kan. Buat kalian yang perutnya gede-gede gitu, ya pasti lebih enak karena perut nggak keteken gitu kan. Lebih oke. Kalau bisa sih posisi berkendaranya, segitiga berkendaranya enak banget, nyaman. Paling catatan cuma ini aja sih, dek pijakan kakinya ya, ruangan untuk kaki memang nggak terlalu gede-gede banget. Saya sepatu ukuran 41, ini rasanya juga udah agak ngepas ya. Buat kalian yang mungkin kakinya jumbo gitu, ukuran 44, 45, mungkin sepatunya harus agak keluar dikit gitu kan. Nggak bisa bener-bener dapat ruang penuh di dek pijakan kakinya. Kemudian gimana kalau buat boncengan? Nah, kalau buat boncengan, jok belakangnya ini panjang teman-teman. Panjang dan tebel. Busanya lebih tebal daripada yang depan. Kalau menurut saya sih di bonceng naik Frigo ini nyaman ya. Joknya lebar, empuk, dan busa pijakan kakinya juga posisinya nggak terlalu nangkring. Jadi kaki masih tetap santai, masih enjoy. Begitu juga sama ini nih, behelnya. Behelnya memang bentuknya biasa banget, tapi pas dipegang nyaman karena di bagian dalamnya dia kerasa lebih melengkung ya. Jadi nggak ada sudut yang runcingnya, dipegang lebih enak. Gitu teman-teman. Riding positionnya oke sih, saya suka. Kelebihan yang kelima adalah suspensinya teman-teman. Lihat nih, diinjak aja kelihatan empuk ya, kelihatan mainnya enak gitu ya, smooth ya. Dan dipakai buat harian kota-kota juga oke sih, selama jalan-jalan yang banyak aspal, mulus, paling bergelombang dikit, atau lewat jalan beton masih oke. Masih nyaman, masih empuk, dan kalau menurut saya sih feelingnya mirip kayak feeling naik Lexi kali ya, mirip-mirip gitulah. Cuma emang di motor ini pakai roda yang lebih kecil, dan roda yang lebih kecil itu juga kalau menurut saya sih memberikan sedikit keuntungan ya. Keuntungannya adalah karena dia pakai ring 12, bannya bisa pakai profil yang tebel, yang kayak donat gitu kan, lebih lebar, lebih tebel gitu, itu juga menambah kenyamanan juga. Tapi kalian juga harus perhatikan tekanan anginnya ya, karena ini agak unik nih, agak aneh. Yang belakang 33 PSI, sedangkan yang depan pakai 25 PSI. Ya kalau menurut saya sih oke lah, nyaman nih suspensinya. Biarpun ada tapinya. Nah, tapinya tunggu ya. Nonton di bagian kekurangannya. Kita akan jelasin tapinya. Keunggulan yang keenam, saya suka sama motor ini ada di handlingnya teman-teman. Handlingnya tuh ternyata motor ini lincah banget ya. Kerasa buat slap-slip tuh agresif banget. Kalau menurut saya ada beberapa penyebab. Yang pertama, dia punya wheelbase yang nggak terlalu panjang, lumayan pendek ya. Jadi buat slap-slip pasti lebih enak. Selain itu juga lingkar rodanya cuma 12 inci. Semakin kecil pasti akan semakin enak agility-nya. Dan yang ketiga adalah tangkinya ada di bawah sini teman-teman. Sedikit banyak tangki yang di bawah itu bikin center of gravity-nya lebih dekat ke aspal. Akhirnya buat nikung-nikung, buat slap-slip di kemacetan juga enak banget gitu. Nyaman. Ya nggak ubahnya naik Mio lah ya, nggak ubahnya naik Beat. Biarpun secara tampilan memang motor ini kelihatan lebih padat, lebih kekar ketimbang motor-motor yang tadi. Gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, satu lagi, di motor ini beratnya sekarang naik 1-2 kilo ya. Versi standar 1 kilo, sedangkan versi yang Frigo S ini 102 kg. Memang sih nggak seringan Honda Beat gitu yang cuma 90 sekian kilo, tapi kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Bedanya nggak terlalu jauh, biarpun secara tampilan, secara ukuran
kelihatan gede banget kan si Frigo ini. Keunggulan yang ke-7 teman-teman. Di Frigo S ini, Frigo S yang paling mahal ya, harga 23 jutaan, udah pakai keyless. Dan remote-nya pakai model yang satu tombol kayak gini ya, mirip kayak NMAX, kayak XMAX, kayak semua matic-maticnya Yamaha gitu kan. Dan di tombol ini, satu tombol ini bisa untuk mengkoneksikan antara keyless dan motor, atau bisa juga buat answer back sistemnya kalau kita tekan. Nah, gitu teman-teman. Sedangkan knob-nya modelnya kayak gitu teman-teman nih. Bulat kayak gini ya, ini ditekan dan langsung terkoneksi, ini open untuk buka jok atau tutup tangki bahan bakar, dan on untuk menyalakan sistem kelistrikannya. Gitu teman-teman, asik ya. Keunggulan yang ke-8 adalah speedometer teman-teman. Desainnya baru sekarang, isinya lebih lengkap dan visibilitasnya oke banget. Jadi biarpun belum negatif display ya, layar itu masih putih kayak gini, tapi buat dilihat di siang hari, tengah hari bolong pun visibilitasnya enak banget. Angka-angkanya, hurufnya semua terlihat dengan jelas. Isinya lumayan lengkap ya. Di sini ada velometer, kemudian tengahnya ada info-info kayak odometer, ada trip, ada tegangan baterai, dan ada jam digitalnya gitu. Kemudian di sini ada speedometer dan ada fuel consumption yang real time-nya. Anehnya ada real time tapi nggak ada yang average-nya, nggak ada yang rata-rata. Kocak ya, kenapa nggak sekalian gitu kan. Kemudian di atas ini nih, yang bagian atas ini adalah indikator-indikator untuk way connect-nya nih. Ada tegangan baterai di handphone kalian, ada apps, ada notifikasi buat telepon, dan ada buat pesan masuk. Dan di motor ini speedometernya udah ada way connect-nya teman-teman. Oke kan, jadi kalian bisa lihat data-data motor kalian di smartphone kalian langsung gitu. Keunggulan yang ke-9 adalah remnya teman-teman. Ini khas motor-motor Yamaha ya. Situasi remnya kalau ditarik empuk tapi pakem. Wah, yang depan remnya dipakai cakram satu piston dengan diameter disnya nggak terlalu gede padahal, tapi lumayan dikit, lumayan pakem. Sedangkan yang belakang pakai rem tromol. Dan satu lagi yang saya suka dari remnya Yamaha adalah ini nih, ada parking brake lock yang gampang banget pengoperasiannya. Cukup pakai satu jari doang nih, tarik ke belakang, tekan ke bawah, tarik ke belakang, tekan ke bawah, tuh langsung kekunci. Ini gampang banget teman-teman, asli. Mantap, mantap, mantap. Keunggulan yang ke-10 adalah mesinnya teman-teman. Biarpun sebenarnya mesin ini masih sama kayak mesinnya Frigo yang versi sebelumnya. 2 klep SOHC, nggak ada radiatornya. Ya mesin yang kalau menurut saya sih karakternya tuh nggak terlalu yang menghentak-hentak banget ya. Karakternya kalau di putaran bawah sampai atas tuh rata terus, tapi selalu ngisi, dan buat boncengan, buat nanjak-nanjak, nggak ngos-ngosan. Enak lah, cukupan gitu buat harian. Dan kemarin waktu kita lakukan tes akselerasi, dibandingin sama data Frigo yang lama, emang mirip-mirip ya tuh. Lihat sini deh, mirip banget teman-teman. Dari 0 sampai 60, 0 sampai 100 km per jam, mirip banget. Nggak beda jauh, begitu juga sama top speed-nya. Emang sih kalau di Frigo yang baru ini putaran bawahnya kelihatan lebih responsif ya, tapi di tengah atasnya sih mirip-mirip, sama-sama aja. Nah, kalau menurut saya mesin ini masih lebih oke kalau dibandingin sama mesin 110 cc-nya Honda misalnya kayak Scoopy gitu ya. Secara performa jelas ya, si Frigo ini lebih ngacir. Katanya di sini teman-teman ya, kayak gini ya. Biarpun kalau dibandingin sama 125 cc yang pakai radiator kayak mesinnya Vario, kayak mesinnya Lexi, jelas jauh dong, ketinggalan gitu kan. Kalau dibandingin sama Vario 125, ada di sini teman-teman. Nah, di putaran bawahnya masih oke lah, masih bisa berjalan, tapi atasnya top speed-nya ketinggalan. Cuma kalau menurut saya sih mesin ini mesin yang cukupan lah ya, oke lah buat harian tuh nyaman-nyaman aja. Nggak pernah kehabisan napas, buat nyalip-nyalip, buat nanjak masih oke gitu kan. Dan di mesin ini juga udah pakai teknologi terkini ya, Blue Core-nya itu sudah dilengkapi sama smart motor generator. Jadi kalau kalian tekan tombol starter, nggak ada suara gitu lagi, nggak ada suara dinamo starter konvensional. Tiba-tiba langsung jereng aja, langsung nyala. Dan udah ada stop start system. Jadi kalau misalnya kalian lagi berhenti langsam selama beberapa detik ya, mesin akan mati. Dan ketika digas lagi, mesin bisa nyala. Ini lumayan untuk menghemat bahan bakar di lampu merah atau di kemacetan gitu kan. Dan di Yamaha stop start systemnya ada 2 mode teman-teman, mode yang 0 second dan 5 second. 0 second tuh kalau kita benar-benar dari kenceng tiba-tiba berhenti, set gitu ya, berhenti mendadak, maka secara otomatis mesinnya langsung mati. Tapi ada juga mode yang 5 second. 5 second itu kalau kita lagi dari merayap pelan gitu ya, kita berhenti, baru di detik kelima baru mesinnya mati. Jadi kalau lagi di kemacetan nggak terlalu sering mati nyala gitu kan, tapi dijeda sampai 5 detik. Kira-kira gitu teman-teman. Ya lumayan canggih lah. Smart motor generator lebih canggih daripada ISS-nya Honda yang cuma ada 1 mode. Di motor ini ada 2 mode, 0 dan 5 detik. Oke, jangan cuma ngomongin bagus-bagusnya aja ya. Kita sekarang ngomongin kekurangannya.
Di motor ini yang pertama adalah konsumsi bahan bakarnya teman-teman. Kita udah lakukan pengetesan ya selama beberapa hari beratus-ratus kilometer. Kita akhirnya ketok palu kalau konsumsi bahan bakarnya 1 liter buat 41 kilometer. Masih sama ya, mirip-mirip kayak versi yang sebelumnya. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak boros-boros banget. Bahkan bisa dibilang irit ya. Irit buat 5, 6, 7 tahun yang lalu gitu kan. Motor Matic saat itu mungkin konsumsi bahan bakarnya cuma sekitar 1 liter buat 40 km gitu kan. Tapi saat ini Matic-Matic kecil kayak Honda Beat, kayak Scoopy, kayak Vario itu konsumsi bahan bakarnya bisa sampai 50 km per liter teman-teman. Emang evolusi teknologi yang jauh banget kan bedanya kan konsumsi bahan bakarnya. Ya kalau menurut saya sih nggak boros-boros banget, tapi juga nggak irit-irit banget. Karena sekarang udah banyak yang jauh lebih irit daripada 1 liter buat 41 km. Kira-kira gitu teman-teman. Kekurangan yang kedua masih berhubungan dengan konsumsi bahan bakar, yaitu tangkinya teman-teman. Oke lah, tangkinya asik banget nih. Kalau ngisi langsung di sini kan, cus gitu. Cuma kapasitasnya cuma 4,2 liter teman-teman. Buat motor yang konsumsi bahan bakar 1 liter 41 km, 4,2 liter kayaknya kecil banget ya. Ya kalau dibandingin sama Honda Beat, Scoopy misalnya, mereka sama-sama nih tangkinya sama-sama 4,2 liter. Tapi jarak tempuhnya bisa sampai 50 km. Begitu juga sama Vario. Vario juga gitu teman-teman. Tangki bahan bakar lebih besar, konsumsi bahan bakar juga lebih hemat. Bisa sampai 50 km per liter juga. Ya kalau menurut saya sih ya konsekuensi lah ya. Konsekuensi bagasi yang gede banget, tangkinya dibilang ke bawah, tapi nggak bisa terlalu besar. Gitu teman-teman. Ada plus minusnya ya. Ada kemudahan yang kalian dapat, tapi juga ada sedikit kekurangan. Oke teman-teman, kekurangan yang ketiga ada hubungannya dengan suspensi. Ya, suspensinya lihat nih, empuk ya. Kata empuk kan, tapi nah ada tapinya nih. Tapinya yang depan ini ternyata jarak mainnya pendek teman-teman. Begitu didudukin langsung agak ambles, dan kalau kena lubang, kena pos tidur, duk. Sering banget bottoming, sering jedak-jeduk ya, sering mentok gitu kan. Sayangnya itu yang bagian depannya. Jadi selama kalian lewat jalan beton, lewat jalan yang bergelombang, nggak ada masalah. Selama nggak ada lubang yang agak gede gitu, karena di lubang yang besar itu pasti akan mentok. Jangan yang belakang lebih aman kalau buat sendirian. Tapi kalau buat boncengan kadang-kadang mentok juga sih. Sayangnya itu doang. Suspensinya sebenarnya nyaman, empuk. Tapi sayangnya itu tadi jarak mainnya nggak terlalu panjang sehingga yang depan sering banget mentok waktu kena lubang. Kekurangan yang keempat adalah mesinnya teman-teman. Di mesin ini ternyata kerasa ada getaran waktu kita lagi jalan stop and go di kemacetan ya. Jadi pas kaca dibuka itu ada kayak gerek gitu. Cuma ketika kalian buka gas lebih besar, hilang sih, nyaman-nyaman aja. Hanya saat stop and go aja. Yang kalau menurut saya sih nggak terlalu separah kayak Vario gredek gitulah ya. Cuma buat kalian yang sering pakai motor yang emang motornya halus, itu mesinnya halus ya akan agak terganggu sedikit. Gitu teman-teman. Kekurangan yang berikutnya adalah headlampnya teman-teman. Headlampnya sebenarnya udah keren ya, tampilannya keren banget. Ada DRL-nya warna biru gini juga kan. Katanya canggih, tapi sayangnya sorot lampunya biasa aja, biasa banget. Ya mirip kayak Matic-Matic yang sekelasnya lah ya, Matic-Matic yang di bawah 20 juta ya kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu teman-teman sorot lampunya. Dan parahnya lagi waktu lagi ngelibas hujan ya, itu hampir hilang, kalah sama pantulan airnya. Jadi warnanya memang putih banget dan ya biasa aja, nggak terlalu terang-terang banget. Sedangkan buat lampu sen, buat lampu belakang, semuanya masih pakai bohlam biasa, belum pakai LED teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih oke lah ya, lumayan. Dan di motor ini juga udah ada hazardnya. Jarang-jarang kan, harga 20 jutaan udah dikasih hazard. Oke teman-teman, kira-kira itu review singkat kita ngomongin 15 fakta tentang Yamaha New Frigo 2023. Mudah-mudahan bisa buat panduan ya buat kalian yang lagi pengen cari Matic kecil yang fiturnya banyak dan harganya sekitar 20 jutaan, tampangnya juga oke, ganteng gitu kan. Kalau menurut saya Frigo ini bisa jadi salah satu pilihan lah ya. Ya kalau saya sih paling suka desain barunya, cakep ya. Terus secara fitur akomodasinya oke sih, bagasi gede. Terus sekarang di sini ada konsol, ada power outlet. Jadi utilitas buat harian cukup banget gitu. Apalagi motornya nggak terlalu besar ya. Ya buat saya 165 cm aja duduknya enak, nyaman, boncengan juga joknya lebar gitu kan. Buat antara anak sekolah, buat ke kantor rasanya pas banget motor ini. Biarpun ada beberapa kekurangan seperti yang tadi saya udah sebutkan di awal. Oke deh, kira-kira itu teman-teman video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Kalian juga harus kunjungi
www.otomotifan.com untuk mendapatkan berita-berita terkini tentang dunia otomotif. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Yamaha New Frigo 2023.